Bab 58. Pengobatan tradisional Tiongkok. Rocky menggendong Talita, berlari keluar dari gang tanpa henti, lalu tiba di sebelah ladang sorghum di pinggiran kota. Sorghum di sekitar sudah setinggi satu manusia, bahkan jika mereka mengejar kemari, juga dapat menyembunyikan jejak. Dia meletakkan Talita di tanah, melihat celananya telah berlumuran darah, dengan langsung mengerutkan kening. Meskipun Talita kehilangan begitu banyak darah, tetapi masih tetap sadar, dengan wajah pucat berterima kasih telah menyelamatkanku, bolehkah aku bertanya? Siapa kamu? Rocky melihatnya sekilas, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia selalu merendahkan dirinya, bahkan jika dirinya menunjukkan wajah aslinya, juga apa gunanya? Selain itu, dia bukan menjaga Talita secara khusus, hanya saja ada pesan dari istrinya alias Dewi, oleh karena itu, dia menolongnya. Pertama karena menepati janji istrinya, kedua jika terjadi sesuatu dengan Talita, keluarga Meng pasti akan meminta pertanggungjawaban, takutnya akan terjadi hal besar di kota Gopo, di bawah kekacauan, keluarga Liu mungkin akan rugi besar. Tentu saja, kerugian sebesar apa yang dialami keluarga Liu, tidak ada hubungan dengannya, dia hanya tidak ingin melihat Dewi sedih. Melihat Rocky tidak berbicara, Talita juga mengerti maksudnya, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Tetapi sifatnya tangguh, bukanlah tipe wanita yang bergantung kepada pria, karena pihak lain telah menyelamatkan dirinya, tetapi tidak menerima terima kasih dari keluarga Meng, di dalam hatinya merasa berhutang sesuatu padanya. Tepat ketika Talita ingin lanjut bertanya, dia malah mendengar suara dingin dari samping telinganya. "Lepaskan celanamu." Talita mengangkat kepala dengan terkejut, melihat pria bertopeng mengamati tubuhnya, dengan langsung dia malu dan marah. Masih mengira dirinya lolos dari mulut harimau, tetapi tidak disangka malah jatuh ke sarang serigala lagi. Di sini adalah hutan belantara, dan pihak lain memiliki kemampuan hebat, walaupun dirinya berteriak sekeras mungkin, juga tidak dapat melarikan diri dari cengkramannya. Dalam hati Talita putus asa, mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Aku seumur hidup ini suci tak bernoda, dan tidak akan pernah ditindas oleh siapapun. Jika kamu berani melakukan apapun kepadaku, aku lebih baik mati." Rocky tertegun, lalu menunjuk kakinya dengan tak berdaya, "Urat kakimu sudah terluka, lukanya di sebelah pembuluh darah utama, jika tidak ditangani tepat waktu, kemungkinan besar akan menjadi cacat. Tidak ada rumah sakit di hutan belantara ini, menurutmu bagaimana?" Dia sudah mengubah suaranya secara sengaja, jadi Talita juga tidak mengenalinya. Talita memandangnya dengan tertegun, pipinya tiba-tiba menjadi panas. Dia masih mengira pihak lain ingin melakukan hal jahat pada dirinya, tidak disangka. Melihat Talita memandang dirinya dengan tertegun, Rocky menghela nafas di dalam hati, lalu berkata, "Aku pernah belajar pengobatan Tiongkok, dapat menggunakan teknik akupuntur untuk menghentikan pendarahan dan meringankan lukamu, nantinya kamu juga sempat untuk pergi ke rumah sakit dan melakukan pengobatan selanjutnya. Terima kasih." Wajah Talita memerah, suaranya seperti seekor nyamuk. Dia melirik lukanya sekilas, di dalam hatinya sangatlah bertentangan. Luka ini tidak memihaknya, tepat terletak di bagian paha atas, jadi dia harus melepas celananya. Tetapi jika dia melepaskannya, bukankah pihak lain akan melihat semuanya? Pengajaran keluarga Meng sangatlah ketat, Talita biasanya juga tidak pernah berinteraksi dengan pria lain, apalagi membiarkan pria menyentuh tubuhnya. Selain itu, keluarga Meng memiliki dokter keluarga, yang merupakan dokter pengobatan barat yang terkenal di luar negeri, dia juga tidak percaya akupuntur dapat menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Talita berpikir sejenak, lalu berkata dengan menolak, "Terima kasih atas niat baikmu, tetapi, sebaiknya merepotkanmu mengantarku ke rumah sakit terlebih dahulu, aku pikir aku masih bisa menahannya." Rocky mengerutkan kening, bagaimana mungkin tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia juga tidak terlalu tertarik pada tubuh Talita, jika dia tidak memasukkan sedikit kekuatan spiritual secara diam-diam saat menggendongnya tadi, bagaimana mungkin dia bisa bertahan sampai sekarang, pasti sudah pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah. Talita melihat Rocky tidak berbicara, merasa lukanya tidak berdarah lagi, dia bersikeras ingin bangkit.
Tetapi begitu dia bergerak, luka dengan langsung terbuka, dan darah segar menyembur keluar. Tubuh Talita melemas, kepala pusing, pandangan kabur dan langsung terduduk di tanah, wajahnya sangatlah pucat. Rocky mengerutkan kening, berkata, "Aku sudah mengatakannya tadi, jika kamu sembarangan bergerak lagi, kaki ini pasti akan cacat, walaupun kamu pergi ke rumah sakit, juga tidak bisa menyembuhkannya. Selain itu, kamu kehilangan begitu banyak darah, kemungkinan besar akan mati duluan sebelum ambulans datang. Mengobati atau tidak, kamu pilihlah sendiri." Talita menutup kakinya, melihat darah segar terus mengalir keluar dari selah jari-jarinya, dia tahu bahwa Rocky tidak membohonginya. Namun, menyuruhnya melepas celana di hadapan pria asing, di dalam hatinya sangatlah memberontak. Dalam menghadapi hidup dan mati, Talita ragu-ragu sejenak, kemudian pada akhirnya bekerja sama. Dia tidak ingin mati, apalagi menjadi cacat. Wajah Talita memerah, mengangkat kepala dan melihat sekilas Rocky, jantungnya berdebar dengan kencang, seluruh tubuhnya tidak normal. Akhirnya, dia berkata dengan suara kecil, "Aku mengerti, terima kasih." Rocky mengangguk, jongkok lalu merobek celananya dengan kedua tangan. Hanya mendengar suara, jeret, celananya langsung tersobek, memperlihatkan sepasang kaki yang putih tanpa cacat. Talita menahan nafas, wajahnya sangatlah panas, jantungnya berdebar lebih kencang lagi, menundukkan kepalanya karena tidak berani melihat Rocky. Pandangan Rocky tenang, melihat luka pisau di kaki kirinya, menyatukan kedua jari, lalu mengarah ke titik akupuntur dengan akurat. Sedikit kekuatan spiritual, masuk ke dalam luka dari jarinya. Meskipun di depannya adalah pemandangan indah musim semi, tetapi mata Rocky dari awal sampai akhir tetap tertuju pada lukanya, sama sekali tidak melihat ke tempat lain. Gaya tangannya sangat cepat, setelah jarinya turun, darah di lukanya juga berangsur-angsur berhenti. Menurut keterampilan medis dalam Nine Grand Heavenly Scriptures, dia mampu menyembuhkan luka Talita sepenuhnya, meregenerasi uratnya, bahkan lukanya bisa sembuh di tempat, tetapi Rocky tidak ingin membangkitkan keterkejutan pihak lain. Dia hanya menggunakan jarinya sebagai jarum untuk menghentikan pendarahan Talita, setelah uratnya sembuh dia langsung berhenti, hanya tersisa luka di kulit, dia hanya perlu pergi ke rumah sakit untuk membalutnya, lalu sudah dapat keluar dari rumah sakit dan menunggu sembuh sendiri. Talita kebingungan, merasa setelah Rocky menjetikkan jarinya, rasa sakitnya menjadi berkurang, darah juga telah berhenti mengalir, dalam hatinya sangatlah terkejut. Tidak disangka, pengobatan Tiongkok yang dianggap keluarganya tidak berguna, ternyata lebih berguna daripada pengobatan Barat. Sudah selesai. Rocky berkata dengan datar, pandangan tidak mengarah ke tempat lain dan langsung bangkit, "Kamu cobalah berdiri." Talita mencoba berdiri, merasa kakinya sudah sembuh, dengan langsung terkejut dan juga gembira. Dia mengangkat kepala dengan wajah tersipu, lalu berkata dengan malu-malu, "Karena kamu tidak ingin mengungkapkan namamu, setidaknya berikan aku kesempatan untuk berterima kasih, bukan?" "Tidak perlu," Rocky berkata dengan dingin, dia tidak ingin memiliki hubungan dengan Talita. "Kamu yang menyelamatkanku, jika aku bahkan tidak bisa berterima kasih, aku akan berhutang padamu selamanya." Talita berkata dengan keras kepala, kemudian melepaskan kalung dari lehernya, "Ini adalah hadiahku memasuki umur dewasa, kakek yang memberikannya kepadaku. Kamu telah menyelamatkan hidupku, maka aku ingin berikan ini kepadamu." Barang yang dipegang di tangannya adalah sebuah rantai platinum, dan liontin dengan berlian merah muda sebening kristal. Rocky awalnya ingin menolak, tetapi malah merasakan ada kekuatan spiritual berat di berlian merah muda itu. Belakangan ini dia sering bertarung, menghabiskan kekuatan spiritual yang lumayan banyak, jadi dia berubah pikiran dan mengambilnya. Dia mengangguk, lalu berkata, "Aku menggunakan ponselmu tadi untuk menelepon unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Ambulans akan tiba dalam beberapa menit, kamu tetaplah di sini, aku masih ada urusan jadi akan pergi dulu." Setelah selesai bicara, Rocky langsung berbalik, dalam sekejap, dirinya menghilang dari ladang sorghum yang padat. "Tunggu." Talita baru saja berkata, di depannya sudah kehilangan jejak Rocky. Sebelah ladang sorghum adalah jalan, dan sudah terdengar suara ambulans. Dia memandang ke arah Rocky menghilang, hatinya merasa sedih.
Juga tidak menanyakan nama pihak lain, apalagi melihat wajahnya, juga tidak tahu, apakah masih dapat bertemu dengannya seumur hidup ini. Tepat pada saat ini, Talita tiba-tiba menyadari, tempat Rocky berjongkok tadi, terjatuh sebuah batu kerikil abu-abu, di atas batu masih tertulis keamanan dan kekayaan. Tadi masih tidak ada di tanah, mungkin batu ini terjatuh secara tidak sengaja. Talita langsung seperti mendapatkan harta karun, menggenggamnya dengan erat di tangan. Jika tidak bisa berjumpa dengannya lagi, maka batu ini adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkannya untuk dirinya. Bab 59. Perdamaian satu sama lain. Setelah pengobatan awal Rocky, Talita didiagnosis hanya mengalami luka kulit luar setelah dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Dokter yang mengobatinya sangatlah terkejut, dilihat dari luka tusuk di kakinya, paling ringan uratnya pecah, dan yang paling parah adalah uratnya terluka, tetapi Talita selain luka kulit luar, urat di dalam sama sekali tidak terluka, seolah disambung kembali, uratnya juga semakin kuat. Oleh karena itu, rumah sakit hanya mendisinfektasi dan membalut luka Talita, lalu membolehkan dirinya keluar dari rumah sakit. Suasana hati Talita sangat rumit, lalu kembali ke kediaman keluarga Liu. Dia datang ke kota Gopo, mendapatkan penyambutan bagus keluarga Liu, jadi dia tinggal di villa keluarga Liu untuk sementara, tetapi setelah kejadian hari ini, dia sangatlah kecewa dengan Mike, bahkan tidak ingin tinggal di keluarga Liu lagi, ingin mengambil barang bawaannya, dan pergi tinggal di hotel. Tepat ketika dia memasuki keluarga Liu, begitu memasuki ruang tamu, dia melihat sekelompok orang yang berkumpul di dalam. Talita. Mike tertegun selama beberapa detik, wajahnya terlihat sangat terkejut, lalu dengan terburu-buru melangkah maju, apakah kamu baik-baik saja? Aku baru akan menyuruh ayahku untuk membawa orang bersiap pergi menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Wajah dingin Talita terlintas sebuah ejekan, lalu berkata dengan datar, tidak perlu, aku baik-baik saja. Mike sama sekali tidak mempercayai, mengamati Talita dari atas ke bawah, melihat dia telah mengganti celana, lalu mengerutkan kening, mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Dalam hati Talita penuh dengan kejijian, tidak ingin mempedulikannya, dan berkata dengan dingin, aku pulang untuk mengambil barang bawaanku. Talita, mengapa tinggal dengan baik-baik saja dan ingin pindah tinggal ke hotel? Di sana sangatlah tidak praktis. Christy berjalan maju, tatapan cerdiknya melihat tubuh Talita, lalu terus menatapi celananya. Tadi Mike kembali dan membicarakan hal ini, dia bersiap akan membawa orang pergi menyelamatkannya, tetapi tidak disangka Talita pulang dengan sendirinya. Apa yang terjadi ini membuat orang kebingungan, bagaimana bandit bisa begitu mudah melepaskan seorang wanita cantik seperti ini. Mike semakin cemas, melihat celananya, lalu tidak bisa menahan untuk bertanya, Talita, apa yang mereka lakukan padamu? Mengapa kamu mengganti celana? Talita berkata dengan dingin, seorang pemuda yang lewat menyelamatkanku, karena kakiku terluka, jadi dia membantuku mengobatinya. Celanaku sudah sobek, jadi ketika di rumah sakit, aku menyuruh suster membantuku membeli yang baru. Orang yang lewat. Dalam hati Christy terkejut. Berdasarkan perkataan Talita, kemampuan pihak lain sangatlah kuat, bahkan pengawal yang dipekerjakan oleh keluarga Liu juga bukanlah lawannya. Tetapi orang yang lewat ini, berhasil menyelamatkan Talita seorang diri, dapat dilihat kemampuannya sangat hebat. Miki berkata dengan iri, di kota Gopo, aku belum pernah mendengar pemuda yang begitu hebat, bahkan beberapa master seni bela diri yang terkenal, juga sudah berusia 30 tahun lebih, kamu sudah salah lihat. Dia tentu saja tidak bersedia mengakui bahwa karena dirinya penakut jadi melarikan diri, karena lawan terlalu kuat, jadi kembali untuk meminta bantuan. Tetapi dalam sekejap muncul seorang pemuda yang lebih kuat, bukankah ini lebih membuatnya kehilangan muka? Tidak salah lihat, aku tahu itu di dalam hatiku. Talita berkata dengan dingin, dia sangatlah kecewa terhadap Mike, juga sangatlah jijik. Dia sangat memperhatikan loyalitas, menemani Mike pergi menagih hutang, tetapi tidak disangka di saat krisis, dia malah meninggalkan dirinya dan melarikan diri. Tidak menolong, juga tidak loyal. Dan sekarang, dia bahkan masih meragukan dirinya sedang berbohong. Ini membuat Talita mulai menyesal, dirinya sudah salah melihat Mike sejak awal.
Christy memelototi Mike, lalu berkata dengan tersenyum paksa, "Talita, kali ini kamu sudah ketakutan, pergilah istirahat terlebih dahulu. Keluarga Liu pasti akan menyelidiki masalah ini dengan sekuat tenaga, lalu menangkap si penjahat dan melampiaskan amarahmu." Hehe. Talita tertawa datar, memanggil asistennya, masuk ke kamar dan mengemasi barangnya. Tunggu. Mike tidak bisa menahannya, mengejar dan melihat celananya, lalu berpura-pura khawatir, "Talita, bagaimana lukamu? Bagaimana dia mengobatimu? Dia. Apakah dia melepas celanamu?" Talita tertawa dingin, lalu berkata dengan sinis, "Apakah kamu memiliki kemampuan dapat mengobati penyakit dengan jarak tertentu? Jika tidak melepas celana, bagaimana mengobatinya?" Di dalam benak Mike terbodoh, sebuah amarah langsung naik ke kepalanya. Dirinya bahkan belum menyentuh tangan Talita, dia bahkan menanggalkan pakaian untuk pria asing, dan masih menyentuh, menekan pahanya, bahkan mungkin saja masih menyentuh tempat privasinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Menurutku, orang ini sama sekali bukan ingin menyelamatkanmu, tetapi ingin mengambil keuntungan untuk berbuat tak senonoh." Begitu Mike selesai berkata, pandangan semua orang di ruang tamu terfokus pada tubuh Talita. Pemikiran semua orang, sama sepertinya. Seorang wanita cantik berbaring di depan pria asing dengan pakaian acak-acakan, dan membiarkan dia menyentuhnya. Apa yang terjadi di sana membuat orang berpikir sembarangan. Talita sangatlah marah, sangat kecewa terhadap Mike. Dia bukan hanya melarikan diri terlebih dahulu, sekarang malah menduga jahat tentang dirinya, dan masih di depan begitu banyak orang. Ini bukan hanya tidak menolong dan tidak loyal, tetapi adalah tak tahu malu. Dia benar-benar sudah buta. Bagaimana bisa menganggap Mike sebagai orang baik? Talita berkata dengan dingin, "Mike, orang baik yang menyelamatkanku tidak melakukan apapun kepadaku, celana juga aku sendiri yang melepasnya. Sebaliknya kamu yang melarikan diri dengan cepat, tidak pergi istirahat, dan masih memiliki energi berbicara di sini." Mike langsung tersedak, wajahnya memerah dan tidak bisa berkata-kata. Talita sama sekali tidak melihatnya, memerintah asisten untuk mengemasi koper dan langsung keluar dari kediaman keluarga Liu dengan membawa koper. Orang di keluarga Liu tahu diri, sama sekali tidak memiliki muka untuk menghalanginya. Begitu Talita pergi, Christy menamparkan wajah Mike dengan marah, lalu memarahinya, "Bagaimana aku mengajarimu biasanya? Kamu meninggalkan Talita dan melarikan diri, sudah membuatnya sakit hati, lalu sekarang bukan hanya tidak menghiburnya, malah menduga yang tidak-tidak, bagaimana dia bisa menyukaimu dengan begini?" "Nenek, aku sudah salah." Mike memegang wajahnya yang panas, dengan langsung tersadarkan dan sangat menyesalinya. Dia segera berkata, "Aku pergi mengejarnya, dan membujuknya kembali." Selesai berkata, Mike mengejar ke arah pintu keluar. Status Talita, bagi keluarga Liu adalah seorang menantu yang paling bagus, terutama kesempatan langka kali ini. Setelah keluar mengejarnya, Mike menamparkan diri sendiri berulang kali, di satu sisi mengatakan dirinya tidak seharusnya meninggalkannya lalu melarikan diri sendirian, di sisi lain mengatakan dirinya tetap tinggal di sana juga tidak bisa menyelamatkannya, hanya pergi meminta pertolongan baru ada kesempatan untuk hidup. Dia sering berkunjung ke klub malam di kota Gopo, juga telah menipu banyak gadis, dia tentu saja memiliki cara menghadapi Talita yang merupakan seorang gadis yang tidak berpengalaman dalam hubungan. Setelah membujuk, membuat amarah Talita sedikit mereda. Selain itu, dia juga datang dengan misi keluarga, jadi tidak terlalu baik jika dia terus menghiraukan Mike. Namun, dia tidak bersedia kembali ke keluarga Liu, tetap bersikeras pergi ke hotel. Mike melihat amarah Talita mereda, juga menghela nafas, lalu berkata, "Talita, besok ada sebuah acara pelelangan, aku menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mendapatkan 2 undangan, kamu pergilah denganku, untuk merilekskan diri." Setelah Rocky kembali, tidak memberitahu Dewi tentang cerita mendebarkan ini, hanya mengatakannya dengan singkat bahwa, pihak lain takut dengan status keluarga Meng, jadi mengembalikan uang itu kepada Mike. Keluarga Meng adalah keluarga terkemuka di kota Wasa, jadi Dewi mempercayainya dan tidak curiga, jadi tidak bertanya begitu banyak. Keesokan paginya, ketika Rocky hendak pergi bekerja, dia melihat Andrew berjalan masuk ke dalam rumah dengan ekspresi murung, lalu duduk di sofa dan tidak bersuara.
Dia mengerutkan kening, bertanya, "Ayah, mengapa kamu terlihat murung? Siapa yang membuatmu tidak senang?" Bab 60. Pavilion Treasure. Andrew menyesap teh melati, lalu berkata dengan kesal, Si Antonio itu, bukankah dia mendapatkan selembar undangan lelang di Pavilion Treasure, setiap hari memamerkannya di hadapanku. Melihatnya pun menjadi marah. Rocky tahu bahwa Antonio adalah teman catur lama Andrew, jadi bertanya dengan heran, apa itu Pavilion Treasure? Itu adalah klub asosiasi perbudayaan di kota Gopo, di dalamnya sering diadakan lelang barang peninggalan budaya, barang antik, yang dilelang adalah barang bagus yang tidak tersedia di pasar, dan semuanya adalah asli, yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah tokoh besar kelas atas. Ketika Andrew mengatakannya, wajahnya terlihat sedikit cemerlang, seumur hidupku ini, jika bisa masuk dan melihatnya saja, ketika mati pun tidak ada penyesalan lagi. Dewi kebetulan berjalan keluar dari kamar, lalu berkata dengan tercengang, "Ayah, orang baik-baik di sini mengatakan hal tentang mati, bukankah hanya sebuah pelelangan? Jika kamu ingin pergi maka pergilah. Untuk apa bersumpah, sangatlah tidak baik. Kamu yang belum pernah mendengarnya." Andrew melotot, apakah tempat itu bisa dimasuki oleh orang biasa? Orang-orang yang diundang adalah orang terkenal di kota Gopo, bahkan jika nenekmu yang meminta secara pribadi, juga tidak memiliki syarat untuk mendapatkan surat undangan, apalagi aku. Rocky merasa lucu saat mendengarnya, lalu berkata, "Ayah, jika kamu ingin pergi, aku akan membantumu meminta sebuah surat undangan. Kamu benar-benar bisa mendapatkannya." Andrew bangkit dengan bersemangat, tetapi segera tertegun lagi, menggelengkan kepala lalu duduk sambil menghela nafas, "Kamu jangan membohongi ayah lagi, bahkan aku saja tidak bisa mendapatkannya, kamu lebih tidak memiliki syarat untuk mendapatkannya." Dewi terburu-buru pergi kerja, jadi menarik Rocky pergi, lalu menoleh dan berkata, "Lupakanlah, surat undangan tempat seperti ini sulit didapat. Selain itu, barang pelelangan pasti sangatlah mahal, keluarga kita juga tidak sanggup membelinya, ayah juga hanya membicarakan dengan asal." Suara menghela nafas Andrew terdengar dari belakang, terlihat jelas bahwa dia sangatlah sedih. Rocky keluar dari pintu, baru berkata sambil tersenyum, "Karena ayah sangat ingin pergi, aku meminta seorang teman untuk bertanya dan pergi meminta 2 surat undangan." Dewi berkata dengan santai, "Terserah kamu, aku tidak ingin pergi." Dia tidak tertarik pada barang antik, juga tidak menganggap perkataan Rocky serius, sebaliknya dia merasa, Rocky tidak mungkin bisa mendapatkannya. Selain itu, acara yang begitu kelas atas, bahkan jika ayah pergi, takutnya juga adalah perlakuan tingkat terendah, belum lagi penawaran untuk barang antik yang sangat mahal, sama sekali tidak sanggup untuk membelinya. Ketika tiba di perusahaan, Rocky mencari waktu luang untuk menelepon Ginu, lalu menyuruhnya mendapatkan 2 surat undangan. Ginu sangat antusias membantu Rocky melakukan sesuatu, juga sangat cepat dalam mengurus hal. Sebelum pulang kerja, dia mengantar surat undangan kemari, dan masih bertanya secara khusus, "Master Rocky, aku sudah menyiapkan undangan ini sejak awal, hanya saja tidak berani menghubungimu dengan gegabah. Ada kamu di acara pelelangan, juga termasuk hal baik bagi tuan rumah, apakah cukup hanya 2 surat undangan? Jika tidak cukup, aku pergi memintanya lagi." Rocky melihat surat undangan itu, lalu berkata, "Sudah cukup, hanya aku dan ayah mertuaku yang pergi berpartisipasi. Hanya Andrew yang menggemari barang antik, Dewi dan ibu mertua sama sekali tidak berminat, meskipun membiarkan mereka berdua pergi, mereka juga hanya merasa membuang-buang waktu." Dan setelah kejadian di Antique Street saat itu, Rocky tahu sikap buruk ayah mertuanya, dia khawatir ayah mertuanya akan lupa diri, sampai menghabiskan seluruh uangnya, jadi dia harus menemaninya pergi untuk membantunya. Dia sekalian pergi mencari informasi, tentang asal-usul batu putihnya itu. Memikirkan tentang batu putih yang didapatkan dari Antique Street, Rocky juga tak berdaya. Dia meletakkannya di tubuhnya, bermaksud untuk mencari tahu asal-usulnya secara diam-diam, tetapi tidak menyangka dia menghilangkannya ketika menyelamatkan Talita waktu itu. Setelah itu, dia pergi mencari lagi di gang dan ladang sorghum, juga tidak menemukannya. Batu itu terlihat seperti batu kerikil biasa,
mungkin saja telah dibuang ke tempat lain oleh orang yang tidak mengetahui barang seperti ini. Rocky hanya bisa menghela nafas, siapa suruh nasibnya buruk, demi menolong seorang wanita yang tidak ada hubungan, menghilangkan harta karun yang tiada taraf, yang terpenting adalah dia masih belum tahu, sebenarnya batu putih ini adalah barang apa. Karena barang di pelelangan, Pavilion Treasure, adalah harta berharga di dunia, mungkin saja dia bisa mendapatkan sesuatu. Setelah mengambil surat undangan yang diantar Jinu tadi, Rocky menyuruhnya melakukan hal lain lagi, membantu mengumpulkan bahan obat tradisional yang berharga, untuk latihan. Dia berlatih, Nine Grand Heavenly Scriptures perlu menyerap kekuatan spiritual alam untuk membantu pelatihannya. Jika berada di hutan pegunungan yang dalam, Rocky masih bisa menyerap kekuatan spiritual alami yang ada di dalam hutan pegunungan. Tetapi sekarang datang ke kota, di mana-mana adalah gedung bertingkat tinggi, dari mana ada kekuatan spiritual alam. Kekuatan spiritual hanya berada dalam harta yang dibiarkan oleh alam, emas, perak dan batu giok alami memiliki kekuatan spiritual yang sedikit lemah, tetapi jika menggunakan mereka untuk latihan, maka biayanya sangat tinggi bahkan orang terkaya di dunia juga tidak mampu menanggungnya. Tetapi bahan pengobatan tradisional yang berharga juga tumbuh di alam, bahan obat yang baik mengandung lumayan banyak kekuatan spiritual, jika digunakan untuk pelatihan, lebih hemat dibandingkan emas, perak dan batu giok. Jinu memiliki jaringan yang luas, juga mengenal banyak pedagang obat tradisional. Terhadap permintaan ini, dia langsung menyetujuinya dengan senang hati. Setelah pulang kerja hari itu, Rocky dan Dewi pulang bersama. Andrew masih terlihat lesu, bahkan tidak semangat untuk makan malam. Rocky mengeluarkan selembar surat berlapis emas dari tas kerjanya, lalu mengguncangnya di hadapan ayah mertua, kemudian berkata sambil tersenyum, "Ayah, aku sudah mendapatkan surat undangannya." "Apa?" Andrew langsung terbangkit seolah-olah ada pegas di bokongnya. Dia langsung mengambil surat undangan di tangan Rocky, terburu-buru membukanya dan melihat, kemudian dengan langsung sangat bersemangat sampai tidak bisa berkata-kata. "Kamu benar-benar mendapatkannya." Dewi terkejut, mengambil surat undangan di tangan ayahnya lalu melihatnya sekilas, ternyata benar adalah surat undangan dari Pavilion Treasure. "Yeay. Rocky, kamu sungguh adalah menantu baikku." Wajah Andrew memerah karena gembira, bahkan berbicara pun tidak teratur, mengulurkan tangan lalu menepuk pundak Rocky, "Putriku menikahimu, sungguh menikah kepada orang yang benar." "Hei, hanya selembar surat undangan, lihatlah, membuatmu sangat gembira sampai tidak sadar." Ibu mertua alias Jenny berjalan keluar dari dapur sambil membawa makanan, dengan ekspresi yang tidak senang. Dia tidak bersedia menikahkan putrinya dengan Rocky, orang yang tak berguna seperti ini. Andrew memegang erat surat undangan itu, lalu berkata kepada Jenny dengan tidak senang, "Apa yang kamu ketahui, apakah kamu tahu betapa sulitnya mendapatkan surat undangan ini? Jangan katakan kamu tidak bisa mendapatkannya, bahkan jika ibu yang meminta secara pribadi, mereka juga tidak akan memberikannya." Selesai berbicara, dia tersenyum kepada Rocky lagi lalu berkata, "Cepat duduk dan makan." Kemudian, dia menyuruh Dewi, "Pergilah, ambil sebotol anggur di kamarku, malam ini aku mau minum dengan menantu baikku." Jenny melihat Andrew yang sangat gembira, dia memelototi Rocky sekali dengan tidak senang, dan tidak berbicara apapun lagi. Dewi juga sangat senang, tetapi juga sedikit ragu, setelah mengambil anggur, dia duduk di samping Rocky, lalu menyikunya, "Aku bertanya padamu, dari mana kamu mendapatkan surat undangan ini?" Dia juga menanyakan hal ini di perusahaan saat siang hari, ingin membantu ayahnya mendapatkan surat undangan, tetapi begitu bertanya dia baru mengetahui bahwa surat undangan Pavilion Treasure terbatas, selain itu masih memiliki persyaratan untuk orang yang berpartisipasi. Syarat awal untuk berpartisipasi adalah aset harus lebih dari 100 miliar, dan masih bersyarat adalah keluarga terkemuka di kota Gopo, dan juga harus direkomendasikan oleh para senior dari lingkungan barang antik. Dengan syarat yang begitu sulit, Dewi langsung menghentikan ide itu di tempat. Jenis lelang kelas atas ini bukanlah sesuatu yang sanggup dimainkan oleh keluarga kecil seperti mereka. Tetapi dari mana Rocky bisa mendapatkannya? Rocky tersenyum dan berkata, "Aku memintanya kepada seorang teman,
Dia juga mendapatkan 2 surat undangan, tetapi dia tidak mau pergi, jadi memberikannya kepadaku. Ada hal yang kebetulan seperti itu. Dewi setengah percaya setengah ragu, bagaimana aku tidak pernah mendengar kamu mengungkit, memiliki seorang teman yang berlatar belakang keluarga yang begitu baik. Siapa namanya? Bernama Jinu, aku pernah membantunya sekali saat di Antique Street waktu itu. Rocky menjawabnya dengan sederhana. Andrew mengangkat gelas anggur dengan gembira, lalu bersulang kepada Rocky, menantuku, aku bersulang padamu. Menantu yang sebelumnya direndahkan, sekarang Andrew malah merasa semakin dilihat semakin menyukai, jauh lebih baik daripada fresko itu. Melihat ayah begitu gembira, Dewi juga sangatlah senang, lalu berbisik kepada Rocky, setelah selesai makan, kembalilah ke kamar lebih awal, aku juga punya hadiah untukmu.